Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Pati Petau. Saya akan memaparkan tugas Kota Semarang dan langsung saya paparkan sejarah dan latar belakang Kota Semarang. Kota Semarang yang kini menjadi ibu kota Jawa Tengah memiliki sejarah panjang dan kaya yang terbentang selama berabad-abad. Dimulai dari sebuah pelabuhan kecil di pesisir utara Jawa, Semarang telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan peran penting dalam perdagangan, budaya, dan politik. Pendidikan. Perguruan tinggi di Kota Semarang sangat amat banyak, di mana pendidikan di jenjang perguruan tinggi kita perlu memilah untuk mendapatkan ilmu serta wawasan di tempat terbaik. Adapun 5 universitas terbaik di Kota Semarang diantaranya Universitas Diponegoro didirikan pada tahun 1957. Universitas Diponegoro Undip adalah perguruan tinggi negeri yang dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Undip secara konsisten menempati peringkat 10 besar dalam peringkat universitas nasional dan memiliki program dalam berbagai bidang termasuk kedokteran, teknik, hukum, ilmu sosial, dan humaniora. Universitas Negara Semarang (UNES). Universitas Negara Semarang adalah perguruan tinggi negeri terkemuka lainnya yang didirikan pada tahun 1965. UNES terkenal dengan fokusnya pada pendidikan guru dan menawarkan program dalam pendidikan, ilmu sosial, seni, dan ilmu pengetahuan alam. Universitas Katolik Segi-Pranata adalah perguruan tinggi swasta Katolik yang didirikan pada tahun 1953. Universitas Katolik menawarkan program dalam bisnis, hukum, teknik, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Universitas Dian Nuswantoro adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1990. Universitas Dian Nuswantoro menawarkan program dalam bidang teknik, kedokteran, bisnis, ilmu komputer, dan ilmu sosial. Universitas Islam Negeri Wali Songo adalah perguruan tinggi dalam Islam yang negeri yang didirikan pada tahun 1997. UIN Waling Songo menawarkan program dalam bidang studi Islam, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu pengetahuan alam. Kuliner. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kuliner legendaris yang khas dan menarik untuk dicoba. Sama halnya dengan Semarang, jika Anda berkunjung ke kota ini, ada beberapa rekomendasi kuliner legendaris yang bisa Anda coba. Selain menawarkan cita rasa yang khas, kuliner legendaris ini tentu akan memberi pengalaman kuliner baru bagi Anda. Salah satunya adalah lumpia Semarang. Hidangan ini terbuat dari rebung yang dimasak dengan bumbu dan dibungkus dengan kulit lumpia yang tipis. Lumpia biasanya disajikan dengan saus tauco yang khas. Tahu gimbal. Hidangan ini terbuat dari tahu goreng, pakuan udang, lontong, dan toge yang disiram dengan kuah kental berwarna coklat. Tahu gimbal biasanya disajikan dengan kecap manis, sambal, dan jeruk nipis. Babat gongso. Hidangan ini terbuat dari babat sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah yang pedas dan gurih. Babat gongso biasanya disajikan dengan nasi putih dan sambal. Soto Semarang. Hidangan ini terbuat di suiran ayam atau daging sapi yang disiram dengan kuah bening yang gurih. Soto Semarang biasanya disajikan dengan nasi putih, toge, telur rebus, dan perkedel. Wingko babat. Hidangan ini terbuat dari kelapa parut dan tepung ketan yang dimasak dengan gula merah. Wingko babat memiliki tekstur yang kenyal dan manis. Pariwisata. Kota Lama Semarang. Kawasan bersejarah yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda. Di sini Anda dapat melihat berbagai bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu, Gereja Belenduk, dan Taman Sriwijaya. 2. Museum Rangga Warsita. Museum yang menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah dan budaya Jawa Tengah. Museum ini berada di tak jauh dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Museum Rangga Warsita merupakan museum dengan koleksi benda bersejarah terlengkap di Jawa Tengah. Keberadaan Museum Rangga Warsita sebagai destinasi wisata dan sarana pendidikan. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid terbesar di Jawa Tengah dengan arsitektur yang megah. Masjid ini merupakan ikon dengan kebanggaan masyarakat Kota Semarang. Masjid juga merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid megah ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 Susilo Bambang Yudhoyono dengan menandatangani prasasti yang terbuat dari batu alam setinggi 3,2 meter dan berat 7,8 ton. Wihara Sampokong. Wihara Buddha tertua di Semarang yang memiliki arsitektur Tionghoa yang indah. Kelenteng Sampokong
di kota Semarang bukan sekedar tempat ibadah semata. Kelenteng ini juga menjadi tempat wisata ikonik yang syarat akan sejarah. Taman Nasional Gunung Unggaran. Taman Nasional yang memiliki pemandangan alam yang indah, udara sejuk. Gunung Unggaran memiliki 3 puncak, yaitu Gendol, Botak, dan Unggaran. Puncak tertingginya adalah Unggaran. Dari puncak gunung ini, jika memandang ke utara, akan terlihat kota Semarang dan Laut Jawa. Sedangkan jika mengembalikan badan, akan terlihat jajaran dari kiri ke kanan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Kendali Sodo dengan rawa peningnya beserta Gunung Sambing, Gunung Sindro, dan Gunung Perahu. Saloka Theme Park, taman hiburan terbesar di Jawa Tengah dengan berbagai wahana permainan yang seru dan menarik. Pantai Marina, pantai yang terletak di kawasan Pelabuhan Semarang dan pemandangan laut yang indah dengan suasana yang tenang. Pantai Marina Semarang terletak di Tawangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jika kamu berencana untuk berkunjung, pantai ini tepatnya berada di Jalan Yusdur Sudarso, kurang lebih 4 km dari Tugu Muda bersebelahan dengan Puri Merah Koco. Umbul Sidomukti, tempat wisata air panas alam yang terletak di kaki Gunung Unggaran. Umbul Sidomukti sekarang berada di lereng Gunung Unggaran, tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Suhu udara di objek wisata yang diresmikan sejak 2 Agustus 2007 ini cukup sejuk karena berada di ketinggian 1200 mdpl meter dari atas permukaan. Seni dan budaya. Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, kaya akan seni budaya yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok etnis yang tinggal di sana selama berabad-abad. Ini menghasilkan perpaduan menarik budaya Jawa, Tionghoa, Arab, dan pengaruh kolonial Belanda. Berikut beberapa contoh seni dan budaya yang bisa Anda jumpai Semarang. Wayang kulit, wayang golek, dan wayang lainnya masih sering dipentaskan di Semarang. Pertunjukan ini biasanya diiringi dengan musik gamelan yang merdu. Ludruk, seni teater rakyat menggabungkan drama, lawakan, musik, dan tarian. Ludruk biasanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari masyarakat dengan kritik soal yang lucu. Gambang Semarang adalah kesenian musik tradisional kerakyatan yang berasal dari Semarang dan merupakan gabungan dari seni, musik, vokal, tari, dan lawak. Yang terjadi ciri khas dan dari kesenian ini adalah alunan musik yang mengiringi gerak telapak kaki secara dinamis sesuai irama lagu. Alat musik yang dipakai antara lain bonang, gambang, genong sewu, peking, saron, kendang, dan ketipu. Tari Gambang Semarangan. Tari Gambang Semarangan atau lebih dikenal dengan Tari Semarangan merupakan kesenian yang berasal dari dua budaya, yaitu Tionghoa dan Jawa. Tari Gambang yang termasuk adalah satu tarian dari Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan jenis tarian kreatif karena di dalam gaya tariannya tak jarang disisipkan lawakan ringan. Rumah dan pakaian adat. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki kekayaan budaya yang unik mengenai rumah adat. Walaupun secara spesifik Semarang tidak memiliki rumah adat yang unik sendiri, budaya arsitektur di Semarang dapat dipengaruhi oleh rumah adat Jawa Tengah yang dikenal dengan rumah adat joglo. Berikut adalah beberapa ciri khas rumah adat joglo. Atap joglo, salah satu ciri yang paling menonjol dari atap rumah joglo adalah atapnya yang berbentuk tajuk atau piramida. Atap ini biasanya terdiri dari 4 sisi yang bertemu di sisi titik puncak. Atap joglo melambangkan kebesaran dan kewibawaan. Pendopo, bagian depan rumah joglo biasanya terdapat ruang terbuka yang disebut pendopo. Pendopo digunakan untuk menerima tamu dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peringgitan, bagian yang menghubungkan pendopo dengan rumah utama. Peringgitan biasanya digunakan untuk mengadakan pertunjukan wayang dan atau acara keluarga. Omah dalam, ruang utama di dalam rumah yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga inti. Sentong, kamar-kamar di dalam rumah yang biasanya berfungsi untuk tempat tidur. Pakaian adat Semarang merupakan bagian dari busana adat Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan batik dan kebaya untuk wanita serta beskap dan blangkon untuk pria. Berikut adalah beberapa elemen dari pakaian adat ini. Kebaya adalah pakaian tradisional wanita yang terbuat dari bahan brokat atau sutra dengan desain anggun. Kebaya biasanya digunakan dengan kain batik sebagai bawahannya. Kain batik adalah kain tradisional yang dibuat dengan teknik pewarnaan khas Indonesia. Motif batik sangat beragam dan biasanya mencerminkan identitas daerah. Beskap adalah pakaian adat pria yang mirip dengan jas tetapi memiliki desain yang detail khas Jawa. Beskap biasanya dikenakan dengan kain batik sebagai bawahannya. Blangkon adalah penutup kepala tradisional pria yang terbuat dari kain batik atau lurik. Blangkon memiliki bentuk yang khas dan biasanya digunakan dalam upacara atau acara adat. Sepatu tradisional selop
sepatu tradisional yang digunakan baik oleh pria maupun wanita sebagai pelengkap pakaian adat. Sumber daya alam. Semarang memiliki sumber daya alam yang penting untuk pembangunannya meskipun tidak sebanyak daerah lainnya di Indonesia. Sumber daya alam ini diklasifikasikan sebagai bahan galian golongan C, yaitu mineral non-logam yang digunakan untuk konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Berikut beberapa contohnya. Andesit, batu vulkanik yang biasa digunakan sebagai batu pecah untuk proyek konstruksi. Basalt, batu vulkanik lainnya yang digunakan untuk agregat konstruksi dan bahan dasar jalan. Batu kapur digunakan dalam produksi semen, bahan konstruksi dan pengolahan tanah. Pasir dan kerikil, komponen penting dalam beton dan proyek konstruksi. Tanah liat digunakan dalam pembuat batu bata, tembikar dan keramik. Teras, bahan abu vulkanik yang digunakan sebagai persoluan dan produksi beton. Tanah uruk digunakan untuk reklamasi lahan dan proyek konstruksi. Pendapat terhadap masyarakat Semarang. Di Nusantara Indonesia kita terkenal dengan keramah tamahan kepada sesama umat manusia. Ini sudah menjadi perbincangan publik di nasional, bahkan telah sampai ke skala internasional. Berdasarkan faktor karakter sekelompok masyarakat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat penduduk yang di negara Indonesia kita tercinta, bukan hanya dari kesadaran individu semata, tapi ini adalah salah satu bentuk Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita tidak membeda-bedakan setiap orang di sekeliling kita, bukan hanya rahmat terhadap sanak saudara ataupun keluarga. Keramahan ini sudah melekat di dalam diri kita yang selalu menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar saya bisa menarik kesimpulan dengan mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Semarang, Jawa Tengah tergolong mempunyai karakter yang sangat ramah. Ini bukan hanya karena selalu melihat tontonan berupa siaran traveling atau semacamnya. Di daerah keseluruhan Pulau Jawa memang ada beberapa daerah terbilang cukup keras diartikan dalam hal ini ialah dari intonasi serta beberapa pengejaan kata dalam bahasa Jawa. Hanya saja bagi saya itu sudah lumrah terjadi daerah tersendiri. Bahkan di beberapa pulau lain juga mempunyai intonasi nada yang tergolong keras. Akan tetapi karena itulah kita bisa mengerti bahwa intonasi yang dikeluarkan oleh setiap karakter masyarakat yang tergolong mungkin intonasi dalam berbicaranya sedikit keras, kita jadi lebih memahami arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari makalah ini tidak lain ialah menambah wawasan berupa pengetahuan seperti apa itu kota Semarang dengan mengamati isi makalah saya ini. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk orang-orang yang ingin mengetahui sejarah, pendidikan, pariwisata, serta hal-hal lain yang berbau kota Semarang. Saran saya sebagai penulis makalah ini hanya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah dalam mempelajari hal-hal yang kita pelajari. Selain menambah wawasan, ini juga bisa dijadikan bekal jika diantara para pembaca makalah ini berkesempatan untuk menginjakkan kaki di kota Semarang. Terima kasih. Itulah tadi materi saya, yaitu kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.